Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MI Ma'arif NU kelas 6 yang Pak An banggakan, pada kesempatan ini Pak An akan menyampaikan pelajaran akidah akhlak yang berjudul tentang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada halaman 29 sampai dengan 36 di buku paket kita masing-masing. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Kenapa? Karena takdir berasal dari dua peristiwa yang ditentukan oleh Allah berupa peristiwa qada dan qadar. Apakah peristiwa qada dan qadar itu? Maka akan kita baca bersama-sama di catatan yang sudah Pak An tampilkan ini. Yang pertama, untuk kita iman kepada takdir yang bersumber dari dua peristiwa tadi, qada dan qadar, yang harus kita utamakan dalam mengimani itu adalah satu, iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Jadi kita harus percaya bahwa iman kepada qada dan qadar itu merupakan wujud dari pengamalan keimanan kita di rukun iman yang keenam. Selanjutnya, yang harus kita pegang di dalam mengimani qada dan qadar adalah keimanan kita sendiri. Artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui apakah qada itu. Qada adalah ketentuan Allah yang terjadi sejak zaman azali atau zaman sebelum diciptakannya seorang makhluk atau diciptakannya makhluk-makhluk Allah, dan yang tertulis setelah itu di dalam Lauhul Mahfuz, yaitu kitab yang digunakan untuk menuliskan nasib-nasib atau takdir-takdir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita juga harus tahu apa itu yang dinamakan qadar. Qadar adalah ketetapan Allah yang terjadi atas manusia setelah berusaha dan berdoa. Jadi qadar ini digunakan untuk upaya kita mencapai ketentuan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita dituliskan kaya, kita dituliskan baik, kita dituliskan husnul khotimah. Tetapi apa upaya kita untuk mencapai ketentuan tadi? Maka Allah memberikan dengan kesempatan qadar, yaitu upaya yang yaitu ketentuan atau ketetapan Allah setelah manusia itu berusaha. Sedangkan usaha manusia itu dinamakan ikhtiar, yang artinya bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk memperoleh hasil yang paling baik. Dan takdir, maka dapat kita simpulkan bahwa takdir adalah
hasil dari dua peristiwa yang telah Allah tentukan dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia harus tetap berusaha, harus tetap berikhtiar walaupun kita sudah ada ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dasar atau dalil dari qada itu ada dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Sedangkan dasar atau dalil qadar adalah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Selanjutnya kita akan belajar ketentuan baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Mengimani takdir tadi tidak terlepas dari takdir baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus mengetahui supaya kita lebih ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan membaca catatan yang telah Pak An tampilkan. Yang pertama, Allah menentukan makhluknya menjadi baik maupun buruk pasti ada hikmahnya. Yang kedua, keberagaman takdir akan menjadi suatu keseimbangan hidup di dunia ini. Ada yang kaya dan miskin, ada yang menjadi pegawai dan petani, ada yang berbuat baik dan berbuat buruk, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita harus menerima ketetapan qada dengan ikhlas sehingga dapat menghasilkan pahala. Yang keempat, kita harus menjalani ketentuan atau qadar dengan usaha dan atau ikhtiar sehingga kita dapat memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa akal atau pikiran dan tenaga yang telah diberikan kepada kita semuanya. Jadi sebagai makhluk Allah, manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan kesempurnaan, maka yang pertama kita harus ikhlas apapun yang terjadi pada diri kita, tetapi kita sebagai makhluk yang dapat berpikir dan berikhtiar, kita harus selalu berupaya untuk mendapatkan yang terbaik sehingga kita semoga dapat diberikan takdir oleh Allah yang baik pula. Dan hasil dari keikhlasan dan usaha yang telah kita laksanakan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah akan menghasilkan 5 poin di bawah ini seperti yang ada di gambar. 1. Keberanian, pantang mundur, tidak putus asa. Yang kedua, terbebas dari penyakit tinggi hati atau sombong sebab ia cuma mampu berusaha, sedangkan Allah adalah yang memberi hasil. Yang ketiga, sabar dan tidak putus asa. Yang keempat, tenang dalam mengarungi kehidupan sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir yang telah ditentukan Allah. Yang kelima, semangat dalam beramal, bekerja dan bertawakal kepada Allah. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar ada pada buku paket halaman 33 yang intinya hampir sama dengan pengaruh terhadap orang yang beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Pak An ucapkan selamat belajar dan mengerjakan, karena Pak An di sini akan juga memberikan tugas di buku paket halaman 36 sampai dengan 38 dengan tujuan untuk lebih memahami pelajaran yang telah Pak An sampaikan, karena latihan adalah untuk belajar. Selamat belajar dan mengerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.